Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita lanjutkan ya terkait dengan database. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang IRD, yaitu merancang sebuah database menggunakan Entity Relationship Diagram. Sekarang, kita juga bisa merancang sebuah database dengan teknik yang namanya normalisasi. Sebelumnya, apa yang adalah pikiran kalian terkait dengan normalisasi? Ini kali yang dinormalisasi? Ya, bukan ya. Jadi normalisasi itu proses penyusunan data secara relasional sesuai dengan rangkaian apa yang disebut bentuk normal. Tujuannya untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Nah, ini pertama kali diusulkan oleh Edgar F. Code ya. Kalian bisa cari ini di Wikipedia. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Kalau kita diberikan sebuah data seperti ini, nota nih ya. Nah, dengan teknik normalisasi itu kita bisa eh, mengurainya menjadi sebuah database dengan teknik normalisasi. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah membuat database yang satu memiliki tabel dengan berisikan data yang diperlukan saja. Jadi di tabelnya itu hanya data-data yang kita perlukan saja yang terisi. Dan yang kedua, memiliki tabel dengan sedikit kemungkinan redundansi. Ya, redundansi sudah kita bahas, itu adalah pengulangan data ya teman-teman. Yang ketiga, memiliki tabel, di mana tabel tersebut memiliki fungsi update yang efisien. Jadi kalau kita ingin mengupdate data, merubah data dengan teknik normalisasi jadi lebih efisien. Apa definisinya? Nanti kita bahas lebih jelas lagi. Yang keempat, memiliki tabel di mana data yang ada tidak memiliki tidak mempunyai kemungkinan terhapus secara tidak sengaja. Ya, ini kalimatnya kurang efektif. Ya, jadi datanya itu kita jaga supaya tidak terhapus secara tidak sengaja. Itu tujuan dari normalisasi. Oke. Contoh tabel tidak normal seperti ini teman-teman. Ya, kenapa dikatakan tidak normal? Karena ada redundansi atau ada pengulangan data. Di mana? Di sini. Nah, ini ada NIM, nama, kode, matkul, SKS, dan nilai. Coba lihat di sini. Ada NIM 112, Renata, kodenya A, matkulnya agama, SKS-nya 2, nilainya dapat A. Di sini diisi lagi Renata, kode matkulnya B, bahasa, SKS-nya 3, dapat nilai B. Fajria. Jadi ini berulang ya. Ada data yang berulang namanya redundan. Nah, redundansi ini juga redundansi ya diulang-ulang ya. Oke. Ini contoh tabel yang tidak normal. Nah, ciri-ciri tabel tidak normal itu dia punya satu insertion anomali, dua dia punya deletion anomali, dan yang ketiga ada update anomali. Anomali itu tidak wajar ya, aneh. Contoh insertion anomali seperti ini teman-teman. Ini ya. Jadi ada tadi tabel ya seperti ini. Nah, kalau kita ingin menginputkan Renata lagi karena Renata ambil mata kuliah PPKN, maka kita harus menginsertnya secara utuh, secara lengkap ya. Ya, contoh kayak gini. Nah, diisi NIM-nya, diisi namanya, diisi kodenya, diisi matkulnya, diisi SKS-nya, diisi nilainya. Nah, ini kalau dikerjakan untuk 1000 data, apa yang terjadi teman-teman? Ya, sangat merepotkan ya. Untuk insert 1000 data, kita harus mengisi secara lengkap seperti ini. Nah, ini yang dinamakan insertion anomaly. Oke ya, bisa dipahami ya teman-teman. Juga kalau kita mau nambah nutfah, dia mengambil PKN, kita harus insert secara lengkap. Nah, sekarang ke deletion anomaly. Kita pakai tabel yang tadi. Kalau kita ingin menghapus salah satu nama mahasiswa, ternyata Renata itu bukan mahasiswa prodi STI, dia ada di prodi FBE. Maka kita harus menghapus ya, satu baris ini kita hapus, kita cari lagi yang namanya Renata, kita hapus lagi, kita cari lagi yang namanya Renata, ya kita hapus lagi. Jadi ini yang dinamakan delete anomali ya. Kita menghapusnya berkali-kali selama ketemu yang namanya Renata ya. Nah, ini tidak efektif dalam pengerjaan sistem.
Selanjutnya tadi ada update ya. Update anomali itu kayak gini. Kalau tadi delete berarti kita harus menghapus nama satu baris full ya. Nah, sama kalau kita ingin merubah, ternyata Renata yang kita inputkan itu salah namanya, dia Renata B, Renata Beautiful misalkan gitu ya. Maka di sini ya, nah kita harus mencari semua nama Renata yang NIM-nya 112. Ada berapa di sini? Ada 3 ya, maka kita lakukan 1, kita lakukan 2, dan kita lakukan 3. Nah, ini yang dinamakan dengan update anomali. Oke, sekarang bagaimana syarat tabel normal? Yang pertama, dia harus lossless join decomposition, atau jika tabelnya dipecah, maka datanya tetap stabil jika dikembalikan lagi. Nanti kita bahas. Yang kedua, dependency preservation, artinya terpelihara ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga, tidak melanggar BCNF atau Boy's Code Normal Form, atau tidak melanggar normalisasi ketiga. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Yang kita bahas sekarang ini, yang lossless join decomposition. Apa itu? Contoh kayak gini. Ya, ada tabel seperti ini saya kasih. Ada tabel kolom A, kolom B, kolom C. Nah, kalau ingin kita pecah, tadi kan lossless join decomposition adalah memecah tabel, lalu kalau dikembalikan lagi dia menjadi sama isinya. Nah, ada 3 kolom seperti ini, maka kemungkinan kita bisa melakukan simulasi gini. Kolom A, kolom B, dan kolom B, kolom C. Ini digabungkan itu kolom B. Ketergantungannya di kolom B. Skenario yang kedua, A dan C, lalu dengan C dan B. Ketergantungannya ada di kolom C. Skenario yang ketiga itu bisa jadi C dengan A dan B. Ketergantungannya di kolom A ini ya. Nah, coba kita pakai skenario yang 1 atau kemungkinan nomor 1. AB dengan BC. Oh sorry, ini oke. Kemungkinan pertama ya, AB dengan BC, berarti penghubungnya adalah kolom B. Jadi kayak gini kalau dipecah. Nah, AB dengan BC kan kayak gini ya. Oke. Nah, syarat normal tadi adalah tidak terjadi pengulangan data. Jadi data yang berulang-ulang kita hapus dulu. Contoh di kolom di tabel ini. Ada nggak data yang berulang? Ada ya. Apa namanya yang berulang? Nah, contoh yang ini. A4 dengan B2. A4 dengan B2, maka ini kita hapus. Oke. Sekarang kita memiliki tabel yang sudah tidak ada redundansi data. Sudah stabil, sudah sama, datanya berbeda ya. Terus di kolom ini, di tabel ini ada nggak yang sama? B1 100, B2 200, B3 300, B2 400, B2 500. Tidak ada ya yang sama ya. Oke, nah sekarang coba kita kembalikan lagi. Jika A1 B1 ini ya, A1 B1 maka 100 ini ya. Kita kembalikan ini A1 B1 100. Terus ada lagi nggak B1? Nggak ada ya. Oke, sekarang A2 B2. Nah, penghubungnya itu B2. Ini B2 ada 3 ya. A2 B2 kita taruh di sini. A2 B2 400 kita taruh di sini. A2 B2 500 kita taruh di sini. Oke. Ada lagi yang B2? Nggak ada ya, udah kepake semua ya. Sekarang yang A3 B3. Nah, A3 B3 ini kan ada di sini nih. A3 B3 300. Saya pindahkan ke sini ya. Karena nggak muat. A3 B3 300. Terus ini B3-nya ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Oke, sekarang ke A4. A4 B2. A4 B2 200. A4 B2 400. A4 B2 500. Ini ya. Coba lihat teman-teman. Berapa sekarang barisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awalnya 1, 2, 3, 4, 5, jadi 8. Maka ini dinamakan lossy join decomposition. Ya, berarti bukan lossless join decomposition. Dia lossy, berarti tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, teman-teman bisa nyoba kemungkinan yang AC dengan CB atau CA dengan AB, mana yang mungkin sehingga dia berhasil kembali ke tabel semula. Itulah dinamakan dengan lossless join decomposition. Oke. Sekarang kita pakai konsepnya itu untuk kasus yang ini.
Nah, tadi ya. Oke, di sini ada dua nama Renata tapi beda NIM ya. Jadi datanya saya rubah ini. Renata karena orang dengan nama Renata kan boleh ya, dengan orang baru lahir dikasih nama Renata kan boleh ya. Jadi nggak ada kecuali Renata mengklaim dia itu tidak boleh dipakai oleh orang lain lagi ya, itu pakai syarat. Jadi contoh di sini ada NIM 112 namanya Renata, di sini ada 114 tapi namanya juga Renata, gitu ya. Nah, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah menggabungkan atau memecah tabel NIM nama dengan nama kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya nama, atau NIM nama penghubungnya dengan NIM kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya NIM. Atau kita juga bisa menskenario NIM nama kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya kode, atau NIM nama matkul kode SKS nilai dengan penghubungnya matkul. Nah, saya coba menggunakan ini. Sorry. Oke, sorry ya. Nah, coba saya pisahkan dengan ini NIM nama kode matkul SKS nilai dengan penghubungnya adalah nama ya. Penghubungnya adalah nama. Oke, di sini kita lihat yang datanya sama ada berapa? Ya, 112 Renata, 112 Renata, 113 Fajria, 113 Fajria, 104 Renata. Oke. Ada dua ini saya hapus. Nah, ini juga saya hapus, tidak dipakai. Sekarang coba kita kembalikan lagi urutannya. 112 Renata dengan ini ya. 112 Renata juga dengan ini, 112 Renata dengan ini, karena penghubungnya Renata, penghubungnya nama ya. Oke, jadi kita udah dapat 3 baris. Ini juga Fajria 1 2 dapat 5 baris. Ini dapat 1 2 3 dapat 3 baris. Berarti berapa? 3 tambah 3 tambah 2 8 baris. Nah, 8 baris 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti ini apa? Berarti ini lossy join decomposition, bukan decomposition ya baik. Sekarang coba pakai NIM. Kita pisahkan NIM nama, NIM kode matkul SKS nilai. Oke. Jadi penghubungnya adalah NIM ya. Oke. Sekarang kita ini deh biar gampang. Sorry ya. Biar gampang. Nah, ini saya rubah. Oke, saya rubah seperti ini ya. Penghubungnya adalah NIM. Adakah yang sama datanya? Ada ya. Ini Renata ini dan Fajria ini. Nah, sekarang coba kita hubungkan kembali dengan NIM. Renata 112 NIM. Oke, ini ya, maka akan dapat ini. NIM-nya saya kembalikan ke kiri. NIM 112, nama Renata, kodenya A, matkul agama, SKS-nya 2, ini ya, nilainya A. Oke. Terus ada lagi kayak 112 di sini. Ada ya, Renata sama ini. Nah, ini ya. Kita taruh lagi di sini. Oke, masuk. Terus Fajria 113. Kita ambil lagi, masukkan ke dalam tabel. Ini juga ke sini ya. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Terus Renata 114. Nah, ada lagi nggak 114? Nggak ada ya. Oke, sekarang coba kita lihat ada berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 sama ya. Walaupun apa namanya tadi di sini saya rubah. Oke, berarti ini adalah lossless join dekomposisi. Inilah dekomposisi yang baik. Ya. Oke, jadi kita dapat nih satu tabel namanya NIM dan nama, atau nama dan NIM. Oke. Biasanya kalau yang kita jadikan penghubung-penghubung ini, ya, penghubung-penghubung ini itu jadi primary key, ya nggak? Oke. Nah, sekarang coba cek tabel selanjutnya ini, tabel yang tersisa ini. Apakah masih ada pengulangan data? Kode A agama, kode A agama, kode A agama. Ada ya? Masih berulang-ulang datanya. Oke, sekarang kita ambil tabel ini. Tabel yang di sini sudah belum ya? Coba kita skenariokan lagi. Kebetulan di sini saya pakai skenario NIM kode nilai
dan kode matkul SKS. Jadi penghubungnya adalah kode, ya. Penghubungnya adalah kode. Ada nggak yang sama datanya di tabel ini? 112 kodenya A, 112 B, 113 A, 123 B, 14 A. Nggak ada yang sama ya, berbeda semua ya. Ini si NIM dengan kode, ya beda ya, beda kan? Oke, ini pun juga nggak sama gitu, ya. Ini sama tapi barisnya tidak sama dengan yang lain gitu maksudnya. Di satu baris ini apakah ada yang identik sama gitu? Nggak ada kan? Jadi bukan semua. Oke, berarti ini sudah normal. Nah, sekarang coba kita cek di kode matkul SKS. Ada nggak yang sama? A agama 2. A agama 2. Ada sama nih, berarti ini kita tutup, kita hapus. Sekali nggak? B bahasa 3, B bahasa 3. Oh, A agama 2 juga masih ada nih, makanya kita hapus. B bahasa 3, B bahasa 3 ada, kita hapus. Oke, kita hapus ya. Hilang. Sekarang coba kita dekomposisi lagi. Ini ke sini, ya, 112 kodenya A, nilainya A, matkulnya agama, SKS-nya 2. Kita taruh di sini ya. NIM kode matkul SKS ini kita urutkan sama seperti ini. Jadi kita ambil kodenya, ya. Oke, ini nilai bawaan kita taruh di sini. Terus ternyata ini juga ada yang A 113, kita penghubungnya kode dulu ya. Kita berdasarkan kode ya. Oke, kita taruh sini lagi. Ada lagi nih 114 berarti. Nah, ini ambil. Oke, terus ini ya B taruh sini. Ini juga B taruh di sini. Oke, nah kembali seperti semula kan? Ya sama ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ya, berarti ini sudah lossless join decomposition. Nah, sekarang tabel baru hasil penguraiannya, maka kita punya ini nih. Di tabel ini yang kita pecah menjadi NIM nama tadi ya. Dan ini sudah saya hapus pengulangan datanya. Ini ambil ini yang saya hapus. Terus kita juga punya tabel ini NIM kode nilai, dan kita punya kode matkul SKS. Nah, biasanya ini kita rubah ya jadi strukturnya saja. Nah, biasanya kalau tabel kayak gini yang sudah dikomposisi tadi, nah namanya mahasiswa, ya nggak, tabel mahasiswa. Terus ada lagi tabel mata kuliah tadi yang kode matkul SKS. Nah, penghubungnya antara ini KRS ya, jadi dia mengacu ke sini, kodenya juga mengacu ke sini. Nah, jadilah tabel seperti ini dengan melakukan dekomposisi atau normalisasi dengan lossless join decomposition. Jadi selanjutnya adalah bagaimana dependency preservation. Oke, ini belum kita bahas ya, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Sambil coba kalian latihan mengumpulkan tabel ini ya, sorry apa tadi? Sebentar, saya matikan dulu ya. Ini ya, kalian coba ini. Nah, kalian coba di rumah mana yang berhasil lossless join decomposition. Kemungkinan yang mana? Oke, coba ya. Terima kasih. Saya berharap pertemuan saja kita bisa tatap muka untuk membahas ini. Ya, jadi prakteknya kalian silakan coba ini. C, CB, CA, dan AB ya. Kalian coba ini. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.